Iya, 13 menit, Bu. Kita mulai aja ya? Iya, silakan, Bu. Iya. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah siap belajar ya? Pagi, Bu. Sudah siap belajar ya? Ya, Bu. Aktivitasnya yang lain ditinggalkan dulu yang lain. Nanti kalau misalnya masih ada teman yang mau bergabung, bisa diminta untuk bergabung segera. Kemudian hari ini kita akan kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Oke. Slideshow. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan untuk materi yang sebelumnya. Nah, sebelum UTS kemarin kita belajar apa? Terakhir. Ada yang masih ingat? Terakhir itu materinya apa? Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Oke, di keanekaragaman hayati kita belajar apa aja kemarin? Kita bahas apa saja? Ada yang masih ingat? Keanekaragaman gen. Oke, keanekaragaman gen. Keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis, kemudian sama ekosistem. Oke, sama ekosistem. Selain itu, selain selain jenis-jenis keanekaragaman, apa lagi yang kemarin sudah kita bahas? Persebaran flora fauna. Ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia ya, ada 3 bagian, ada yang di sebelah barat, kemudian tengah, dan di wilayah timur Indonesia. Nah, selain itu kita belajar apa lagi kemarin pada pertemuan sebelumnya? Keanekaragaman hayati. Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar sedikit atau membahas secara garis besar tentang ancaman ya, ancaman kemudian pelestarian yang dilakukan seperti itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi ancaman, tetapi kita akan belajar dari beberapa kasus. Kita akan belajar dari beberapa kasus. Nah, sebelumnya bisa kalian lihat di screen itu ada judul dari salah satu video konservasi harimau Sumatera. Oke. Nah, sebelumnya kalian akan menonton video. Nanti silakan kalian lihat kira-kira informasi apa yang kalian peroleh dari video yang Ibu akan tampilkan nanti. Itu ya. Nanti silakan kalian semua informasi yang kalian terima atau kalian dapatkan dari video tersebut silakan dicatat. Kemudian nanti kita akan diskusi sama-sama, oke? Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke, sebelumnya nanti setelah pembelajaran ini nanti diharapkan kalian mampu untuk menganalisis kira-kira ancaman, kemudian upaya pelestarian apa yang bisa dilakukan, khususnya kalian sebagai milenial atau sebagai anak muda. Nanti kita akan lihat kira-kira upaya apa yang bisa kalian lakukan sesuai dengan sesuai dengan realita seperti itu, atau misalnya yang terdekat dengan kalian yang bisa kalian lakukan sebagai anak muda seperti itu. Nah, untuk kali ini Ibu akan menampilkan salah satu video, silakan kalian perhatikan terlebih dahulu videonya, kemudian nanti kalian catat kira-kira informasi yang kalian peroleh dari video itu apa. Itu ya, nanti kita diskusi sama-sama di sini. Silakan dicermati dulu videonya. Mati dibunuh, diduga dengan cara 29
9 Juli kemarin diperingati sebagai Hari Harimau Internasional. Indonesia hingga kini masih memiliki harimau Sumatera, namun kondisinya amat mengkhawatirkan dan masuk kategori terancam punah. Perburuan dan pembunuhan terus menghantui kehidupan harimau ini di alam liar. Lalu bagaimana kita melestarikan harimau dari musuhnya yang paling berbahaya, yakni manusia? Silakan kalian catat informasi apa yang kalian peroleh dari video ini. Mei 2017 di Sumatera Utara, seekor harimau Sumatera jantan mati dibunuh, diduga dengan cara ditombak di bagian kepala. Organ tubuh harimau diambil, diduga untuk diperjualbelikan. Inilah nasib yang harus dialami sang raja hutan kini. Diburu, mati diracun, tertangkap jerat baja, dan bangkainya menjadi tontonan warga. Statusnya yang diambang kepunahan tidak menjadi pertimbangan, terlebih jika harimau terlibat kontak dengan manusia. Bila ini terus terjadi, selangkah lagi harimau Sumatera menuju kepunahan, menyusul harimau Bali dan harimau Jawa. Padahal di alam liar, populasinya hanya berkisar 300 hingga 400 ekor saja dan tersebar di beberapa wilayah di Sumatera. Salah satu upaya untuk mencegah kepunahan harimau Sumatera adalah dengan konservasi yang terintegrasi. Pusat Penyelamatan Satwa Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor, Jawa Barat menjadi pusat penangkaran harimau Sumatera terbesar di dunia dengan jumlah harimau mencapai 27 ekor. Harimau yang ada di sini sebagian besar diselamatkan dalam kondisi mengenaskan akibat terkena jebakan dan terlibat konflik dengan warga. Salah satunya Bimo. Bimo ditemukan dalam kondisi lemah diracun warga di wilayah Riau. Setelah dievakuasi dan direhabilitasi, Bimo kini menjadi salah satu pejantan yang kerap dikawinkan dengan harimau Sumatera betina hasil penyelamatan di wilayah lain. Berapa persen sih sebenarnya harimau Sumatera yang bisa akhirnya berkembang biak di konservasi ini? Karena kan lihat dari dia yang sangat wild itu kan agak susah sebenarnya untuk dan sangkar-sangkar kayak gini kan? Ya, memang habituasinya cukup lama. Jadi harimau tersebut masuk ke dalam taman safari akan harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, suhu yang baru, pekerja kiper yang baru, rutinitas yang baru. Namun karena mereka memang satwa umbrella ya, mereka tuh predator dan mereka sangat mudah beradaptasi karena mereka gagak wild gitu ya, jadi memang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan lah mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan setelah itu kita menunggu sampai dia memiliki umur yang cukup, menunjukkan sifat atau perilaku siap untuk bereproduksi, dan kita memilihkan jodohnya. Jadi tidak sembarangan, setelah itu baru kita jodohkan dan baru kita kawinkan. Di Taman Safari Cisarua, perkawinan sedara atau inbreeding menjadi hal yang dan sedara dikhawatirkan menghasilkan keturunan yang cacat dan gampang sakit. Asal penyelamatan harimau dan perkawinannya dicatat dan didokumentasikan secara ketat di Statbook Keeper atau buku pencatatan silsilah sehingga jelas keturunannya. Menurut catatan World Association Zoo and Aquarium pada 2010, konservasi ex situ harimau Sumatera di Taman Safari Indonesia memiliki kemurnian genetik tertinggi di dunia, mencapai 93%. Di luar Indonesia, kemurnian genetik harimau Sumatera tertinggi ada di wilayah Amerika Utara sebesar 89,9%, Eropa dengan 86,9%, Australia 86,2%, dan Jepang sebesar 77,9%. Tidak hanya dengan perkawinan alami, di pusat penangkaran ini juga dikembangkan teknologi pembekuan sperma harimau Sumatera yang diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Sperma disimpan dalam wadah berisi nitrogen cair bersuhu minus 191 derajat jantan. Dengan adanya sumber sperma, sangat penting sekali karena makhluk hidup punya usia dan kita tidak bisa paksakan mereka bereproduksi terus-menerus, sedangkan jumlah populasi juga semakin lama satu kebun binatang apabila melakukan perkawinan harimau Sumatera begitu terus, akan kerapatan genetiknya akan
makin besar. Oleh karena itu sumber-sumber sperma, sumber-sumber genetik dari bahan manapun maupun hewan hidup maupun hanya sperma saja itu sangat penting untuk membuat keragaman genetiknya makin luas dan tidak terjadi kerapatan genetik seperti itu. Pelestarian harimau Sumatera tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Peran pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup, amat penting untuk mendukung kelangsungan hidup harimau Sumatera. Ruli Kurniawan, Bogor. Oke. Nah, tadi sudah menonton video, ada sekitar 5 menit tadi videonya. Nah, kira-kira yang mau sharing tidak dari video tersebut, informasi apa yang kalian peroleh? Ada yang mau sharing? Informasi apa yang kalian peroleh berdasarkan video tersebut? Oke, satu-satu. Apa yang kalian dapatkan tadi dari video tersebut? Harimau Sumatera diambang kepunahan. Oke, harimau Sumatera diambang kepunahan dari Calvin. Kemudian yang lain, informasi apa lagi yang kalian dapatkan? Cara melestarikan harimau Sumatera. Oke, Cara melestarikan harimau Sumatera. Bisa dijelaskan Kevin bagaimana kira-kira tadi? Cara melestarikannya, Taman Safari mempunyai 27 ekor harimau Sumatera. Simpan di dalam Taman Safari. Oke, 27 ekor. Oke, berarti di tempat konservasi ya, secara ex situ. Oke, selanjutnya ada yang memiliki atau punya informasi lagi yang diperoleh dari video tersebut? Selain tadi harimau Sumatera diambang kepunahan, kemudian ada yang lain? Kemudian caranya, kira-kira apa lagi yang kalian peroleh dari video tersebut? Informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Ada? Kemurnian genetik di Indonesia mencapai 93% di Eropa, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Oke, kemudian ada yang lain? Ada lagi? Terima kasih Triana. Kemudian ada lagi? Kira-kira informasi apa lagi? Penyebab kepunahan, apa kira-kira? Dari berdasarkan video itu? Perburuan liar, oke. Ada yang bisa menjelaskan? Harimau. Bagaimana? Harimau Sumatera itu memasuki kawasan penduduk. Akhirnya terjadi bentrok antara harimau Sumatera dengan masyarakat sekitar. Oke, jadi terjadi bentrok antara masyarakat dengan harimau tersebut. Kemudian kira-kira cara manusia kemudian untuk mengambil kulit dan lain-lain itu bagaimana tadi? Ada yang dikasih racun. Oke, racun. Kemudian ada lagi? Bagian anggotanya diambil untuk diperjualbelikan. Ya, betul. Jadi bagian organ tubuhnya itu diperjualbelikan, kemudian kulitnya juga diperjualbelikan. Nah, tadi dari video tersebut kalian bisa melihat bahwa sebenarnya harimau Sumatera itu merupakan salah satu hewan endemik yang ada di Indonesia. Nah, hewan endemik ini sudah masuk ke dalam status terancam punah atau diambang kepunahan. Itu bisa diakibatkan salah satu tadi contohnya misalnya dengan perburuan liar. Kenapa terjadi perburuan liar? Itu tadi karena misalnya untuk dari segi ekonomi atau dari aspek ekonomi, misalnya diperjualbelikan organnya, kemudian misalnya kayak kulitnya diambil seperti itu. Nah, tadi kalian sudah menonton video tersebut. Untuk kali ini kita akan masuk ke activity time. Masuk ke activity time. Oke. Jadi tugas kalian coba diperhatikan dulu ya. Ini tugas kalian kali ini adalah silakan kalian diberikan waktu sekitar 15 menit. Kalian silakan cari atau temukan satu kasus, entah itu dari artikel atau dari berita atau dari jurnal tentang flora dan fauna, entah itu tumbuhan ataupun hewan yang sudah mengalami kepunahan atau mungkin terancam punah. Seperti itu. Nanti silakan kalian cari 15 menit, kemudian dari kasus tersebut kalian tuliskan kira-kira
penyebabnya apa, kemudian yang menjadi ancamannya apa, kemudian langkah-langkah yang dilakukan dari kasus tersebut untuk mencegah atau mungkin menangani hal tersebut. Nanti silakan kalian juga catat. Kemudian menurut kalian, opini kalian sendiri, apa yang bisa kalian lakukan sebagai anak muda untuk kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk turut serta dalam kegiatan pelestarian. Seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas tidak tugasnya? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sehat walafiat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Enggak ya? Oke. Jadi silakan kalian kerjakan 15 menit. Nanti setelah 15 menit kita diskusi sama-sama. Nanti silakan satu-satu untuk mempresentasikan kira-kira kasus yang didapatkan apa, kemudian nanti penyebabnya, kemudian ancamannya apa, terus opini kalian tentang kasus tersebut dan upaya apa yang bisa kalian lakukan. Itu ya. Silakan 15 menit dikerjakan dari sekarang. Akan cari satu kasus kepunahan hewan endemik di Indonesia ataupun tumbuhan. 15 menit dari sekarang. Silakan. Setelah itu kita lakukan diskusi. Miss Ima, kelasnya udah. Coba dicek dulu. Hadir semua, Bu. Anak-anak hadir semua? Belum, Pak. Oh, ada berapa yang belum? Masih ada 2 orang. Oh, 2 orang. Tapi ada yang izin, Pak. Sudah ada yang izin, yang 2 itu izin. Oh, dua-duanya izin atau salah satu? Salah satu. Ini bentar. Satu Saya izin cek ya? dulu namanya siapa. Iya. Ibu di kelas ini sudah berapa kali menggunakan Zoom, Bu? Kalau Zoom itu baru kali ini, tapi kalau misalnya Google Meet itu hampir setiap pertemuan Google Meet. Iya. Iya, nggak masalah, boleh Google. Hampir setiap pertemuan ya? Hampir Ya, setiap pertemuan ya. alhamdulillah. Kalau Google Meet ada kendala? Kendalanya kalau misalnya kita mau, ini kan misalnya tadi saya share video kan Pak, kalau misalnya di Google Meet kan nggak bisa ada suaranya seperti itu, jadi cuma ini. Biasanya kalau misalnya Google Meet saya pakai HP, kemudian laptopnya videonya diputar, kemudian sambil HP-nya diperlihatkan seperti itu, supaya terdengar suaranya. Atau mungkin ada settingannya ya, nanti saya coba pelajari. Google Meet memang saya jarang pakai, tapi logikanya sih semua video conference itu harusnya sih. Mungkin ada settingan atau apa, nanti saya pelajari kenapa masalah. Iya, iya Pak, soalnya kita coba juga belum nemu, nggak bisa iya. Dari kemarin. Iya. Ini yang free atau yang berbayar? Yang mana Pak? Zoom-nya. Ini Zoom-nya, ini berbayar nggak sih? Berbayar nggak? 1 jam nggak. Oh, jadi Tidak, 40 menit Ibu harus kalkulasi nih. Waktu belajarnya sampai jam berapa? Gitu. Nah, kan putus 40 menit nih. Selama proses anak berlatih, Ibu boleh tutup dulu terus anak-anak masuk lagi boleh, Bu. Jadi nanti tambahkan 40 menit gitu aja.
Caranya begitu. Ibu jelasin kayak tadi tuh. Anak kasih tugas nih udah bener nih begini. Mereka mandiri tugasnya. Ibu tutup dulu. Nah, ibu masuk lagi dan anak-anak suruh masuk lagi sambil ngerjain. Gitu. Biar. Berarti ini bisa boleh ditutup dulu ya Pak? Iya, tutup dulu nanti saya juga masuk lagi gitu. Oke. Miss Nita, tolong ditutup dulu Miss Nita. Sudah selesai belum? Gilbert? Oke. Sip. Sidal sudah selesai, Sidal? Udah. Oke. Alvin? Sudah ya, oke. Abner? Sudah belum? Sudah Bu, sudah. Oke, yang lain gimana? Sudah selesai semua? Belum Bu. Belum, oke. Segera diselesaikan ya. Ini teman-teman yang lain. Marcel sudah selesai belum Marcel? Sudah Bu. Oke, bagus. Frederick? Kapan sejatinya mau pulang? Saya sudah Bu. Oke. Siapa lagi yang belum? Teman-teman yang lain diminta untuk segera masuk lagi ya. Bu, Ibu, katanya Agnes nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Agnes nggak bisa masuk lagi. Belum itu. Iya. Coba diterima Miss. Sudah. Coba diminta bergabung lagi. Lihat Miss sudah. Ayo, yang lain ini apa sih? Udah. Ayo, sudah selesai semua belum? Mana sih punya aku? Oh, berarti ini gue. Enggak apa-apa. Doain maju Pak Mar. Kapan jangan lama-lama pulang kampungnya di rumah. Oke, sambil menunggu teman yang lain, kita mulai ya. Kita diskusi terlebih dahulu. Nah, tadi sudah diminta untuk mencari atau menemukan kasus, kira-kira kasus apa yang sudah terjadi di Indonesia, entah itu hewan atau flora dan fauna yang sudah punah atau yang terancam punah. Nah,
Ada yang mau sharing? Hasilnya gimana? Ada yang sharing? Mau ceritakan dulu kasusnya bagaimana, kemudian ada yang sharing? Ayo. Yang suara Yang sudah anjing selesai? tolong bisa di mute. Yang ada suara nggak ganggu. Adminnya bisa ngemut tuh. Siapa? Oh, sudah. Oke, terima kasih. Kemudian ada yang mau sharing? Nanti kita lanjutkan. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Kira-kira hasilnya bagaimana? Ayo, silakan. Bu, Oke, silakan Alvin. kasus komodo Bu, komodo terancam Komodo, punah. Oke, gimana? Terancam punah karena diburu untuk penjualan ilegal dan habitatnya dirusak oleh manusia. Oke. Terus Kasus komodo ya. kita generasi milenial menurut saya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna. Oke, memberikan edukasi. Nah, menurut kalian, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memberikan edukasi? Contohnya kira-kira bagaimana? Memberikan pengertian kepada masyarakat untuk jangan memburu hewan-hewan. Dengan cara apa kira-kira? Yang paling dekat dengan kalian apa kira-kira? Yang bisa kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian? Bu, kalau memberikan edukasinya di sosial media bisa tidak, Bu? Bisa, betul sekali. Bisa lewat sosial media. Contohnya bagaimana kira-kira? Ada yang mau menjelaskan? Lewat blog, Miss. Lewat apa? Lewat apa jaringan? Lewat blog, Miss. Lewat blog, oke, bisa lewat blog. Tapi kan kalau misalnya blog itu banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak terbiasa untuk buka blog, ya kan? Atau di sosial media itu sendiri, Miss, kayak Instagram, Facebook gitu. Dalam bentuk Bisa, poster. kemudian dalam bentuk poster, oke, boleh. Gambar, kemudian di foto terus diupload ke Instagram, disebarkan ke media umum. Oke, disebarkan ke media umum. Kemudian ada lagi yang lain kira-kira? Oh ya, kita lanjut dulu untuk kasus yang berikutnya. Ada yang menemukan kasus yang lain? Saya Bu, badak Bu. Silakan Kevin. Gimana Kevin? Ceritakan. Terancam punah badak Sumatera karena culanya diambil sebagai obat dan hutannya diambil untuk obat-obatan dan hutannya kebakaran hutan bisa menjadi penyebabnya juga. Kemudian ada yang lagi yang lain? Komodo Bu. Komodo tadi sudah. Oh ya. Ada lagi yang lain yang mungkin? Saya Bu. Kalau ya gimana silakan. Harimau Sumatera Bu terancam punah karena kulitnya digunakan untuk bisa tas dan semacam-macamnya. Untuk melestarikannya adalah dengan mengawinkan hewan tersebut supaya bisa dilestarikan atau menjaga atau tidak berburu hewan tersebut atau melakukan penangkaran supaya hewan tersebut bisa dijaga dan tidak punah dan supaya juga tidak bisa diburu. Udah Bu. Oke, kemudian ada lagi yang kira-kira menemukan kasus yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi, oke, silakan ceritakan. Kira-kira kasus Penyebab yang kerusakannya hutan di Pulau Sumatera banyak yang ditebang dan berdampak dengan bunga ini karena habitatnya banyak di hutan tersebut. Oke, terus cara untuk mengatasi kepunahannya membuat cagar alam dan memberikan kepahaman untuk masyarakat sekitar supaya ikut menjaga. Oke, selanjutnya ada yang punya yang menemukan kasus yang lain? Saya Bu. Oke, silakan. Kukang. Jadi kukangnya itu ditangkap terus diperjualbelikan liar buat dipelihara. Cara mengatasinya bikin kayak tempat perlindungan sama ngasih pemahaman ke warga sekitar supaya jangan diburu.
Oke, kemudian ada yang lain kira-kira? Ada yang masih punya atau menemukan kasus yang lain? Ada lagi? Ayo sharing satu-satu. Bagaimana diceritakan dulu? Suaranya bagus, jadi manusia sering menangkapnya untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan ataupun dijual bulunya. Diperjualbelikan ya? Benar, Bu. Oke, kemudian. Suaranya kurang kedengaran, Trian. Oke, kemudian. Terima kasih Triana. Kemudian ada lagi yang menemukan kasus yang lain, kira-kira apa lagi? Ada lagi kira-kira? Ada lagi yang lain? Yang mau sharing kira-kira kasus yang didapatkan tadi ditemukan apa? Ayo yang belum bersuara. Ada lagi tadi sudah ada dari Alvin, kemudian dari Kevin, ada dari Triana, kemudian ada dari Sidel. Siapa lagi tadi? Ada dari Frederick. Ada lagi kasus yang kalian temukan atau sama semua? Aku ada yang sama, Bu. Saya komodo, Bu. Saya Sama komodo. ya tadi ya? Sama ya, komodo. Oke. Oke. Sudah ya. Nah, tadi beberapa teman kalian sudah sharing tentang kasus yang mereka temukan. Kasus yang mereka temukan dari tentang tentang kepunahan salah satu hewan atau mungkin tumbuhan yang ada di Indonesia, tumbuhan atau hewan endemik yang ada di Indonesia. Nah, dari atau berdasarkan tadi apa yang sudah disebutkan oleh teman kalian atau dijelaskan oleh teman-teman kalian, kira-kira penyebabnya apa? Ada yang bisa dijelaskan tidak? Kira-kira penyebabnya apa? Sebenarnya penyebabnya rata-rata perburuan liar. Rata-rata perburuan liar. Kira-kira apa sih sebenarnya yang menyebabkan perburuan liar itu banyak sekali dilakukan? Karena ada Bukan manusia. dari hewan yang dijual Dari hewan tersebut. Keserakan manusia dan Jadi, dibutuhkan. Keserakan manusia dan dibutuhkan ya. Oke, kemudian ada yang lain. Oke, jadi ada beberapa yang mungkin melakukan perburuan liar karena untuk yang tadi ada seperti misalnya tadi disebutkan oleh siapa tadi yang menyebutkan organnya diperjualbelikan, kemudian kulit seperti kulit itu digunakan untuk membuat apa, misalnya pakaian atau tas-tas seperti itu. Kemudian tadi ada juga yang mengatakan perburuan liar itu misalnya tadi contohnya di video yang sudah kita lihat itu tadi karena mereka harimau ini masuk ke pemukiman atau mengganggu aktivitas atau masuk ke lingkungan warga sekitar, warga setempat seperti itu. Nah, kemudian kira-kira ada lagi tidak penyebab lain? penyusutan hutan, Miss. Bagaimana? Penyusutan hutan. Penyusutan hutan, oke. Tadi Pembakaran hutan. Pembakaran hutan, oke. Terus? Pergantian fungsi hutan, Miss. Gantian fungsi hutan, oke. Misal jadi contohnya tadi misalnya tadi kan ada yang menyebutkan kalau misalnya terjadi kebakaran hutan, kemudian penebangan liar ya, itu mengakibatkan habitat asli dari hewan tersebut itu mulai Polusi udara termasuk nggak, Bu? Bagaimana? Polusi udara juga termasuk nggak, Bu, kalau di hutan, Bu, kalau misalnya hewan-hewan langka gitu?
Hewan-hewan langka. Oke, nanti kita bahas sama-sama. Kira-kira termasuk atau tidak. Oke. Nah, yang ingin dijelaskan pertama di sini, tadi ada yang menyebutkan kalau misalnya salah satu penyebabnya ada kebakaran hutan, kemudian ada penebangan juga, itu juga mempengaruhi ke habitatnya. Jadi habitat si hewan ini atau tumbuhan ini mulai berkurang. Seperti itu. Nah, untuk sharing sedikit, ini berdasarkan pengalaman ini sendiri ya. Kalau misalnya di tempat ibu dulu itu masih bisa ditemukan atau masih banyak pas ibu masih kecil, itu masih bisa ditemukan tumbuhan. Ada yang tahu ini tidak? Kantong semar. Ada yang pernah lihat kantong semar? Yang pernah lihat? Pernah Bu, kayak Pernah. itu dia ada bentuknya kayak gimana ya Bu? Dia pokoknya ada tutupnya dari atas, biasanya di dalamnya ada airnya Bu. Oke, betul. Air atau semut. Oke, betul. Jadi si kantong semar ini di tempat ibu dulu tuh masih banyak sekali, tapi semakin lama semakin berkurang karena hutan tempat kita menemukan atau habitat dari si kantong semar ini itu mulai berkurang karena di tempat ibu itu udah mulai dibangun seperti misalnya bandara, kemudian kayak villa-villa untuk pariwisata seperti itu. Jadi habitatnya itu mulai berkurang seperti itu. Itu contohnya untuk penyebabnya. Kemudian ada lagi yang lain kira-kira berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian? Bagaimana? Pestisida atau bahan kimia yang kurang terkontrol atau berlebihan. Oke, penggunaan pestisida, betul. Salah satu yang dapat mengganggu itu adalah penggunaan pestisida. Itu kalau misalnya kita gunakan secara berlebihan, akibatnya akan berakibat pada lingkungan. Jadi biasanya kalau misalnya pestisida atau misalnya petani itu melakukan atau menggunakan pestisida terlalu banyak, maka akan mengganggu keseimbangan lingkungan seperti itu. Nah, tadi juga ada yang menyebutkan pengalihan fungsi hutan, betul. Misalnya dijadikan sebagai lahan pertanian atau mungkin sebagai tempat tambang seperti itu, atau mungkin dijadikan sebagai lokasi pabrik, itu juga bisa. Jadi pengalihan fungsi hutan itu juga bisa menyebabkan atau menjadi penyebab terjadinya kepunahan. Nah, ini yang harus kita jaga sama-sama. Jadi menurut kalian tadi sudah disampaikan, ada beberapa yang menyampaikan apa yang bisa kalian lakukan sebagai milenial kira-kira yang dekat dengan gadget, kemudian yang sekarang berada di era teknologi, itu yang bisa kalian lakukan untuk menjaga atau turut serta setidaknya mengambil bagian kecil untuk melestarikan. Seperti tadi contohnya misalnya melalui media sosial. Kalau misalnya ada kasus mungkin bisa kalian posting di media sosial, kemudian memberikan, itu kan yang lihat kan banyak. Kalau misalnya boleh tulis di blog, tapi kita juga harus mikir kalau blog itu hanya beberapa orang yang buka, yang suka blog saja. Kalau misalnya media sosial, misalnya Instagram, itu kayaknya hampir semua orang suka itu. Terus misalnya Facebook itu juga sepertinya semua orang, sampai ibu-ibu atau bapak-bapak juga punya Facebook seperti itu. Yang harus itu yang mungkin bisa kalian lakukan. Kira-kira menurut kalian apalagi yang bisa kalian lakukan di sekitar kalian selain yang sudah disebutkan? Apalagi kira-kira selain yang sudah disebutkan, apa yang bisa kalian lakukan yang lain? Ada lagi yang lain kira-kira? Daftar nilai, Pak. Daftar nilai. Ada lagi kira-kira yang mau menyampaikan pendapat, kira-kira apa lagi yang bisa kalian lakukan? Apa lagi yang bisa kalian lakukan kira-kira? Yang bisa kita lakukan untuk setidaknya menjaga kelestarian lingkungan. Tadi ada pencemaran air, kemudian tanah dan udara, itu juga termasuk. Nah, kira-kira apa salah satu contoh yang bisa kita lakukan terhadap pencemaran lingkungan ini? Yang paling dekat dengan kita.
buang sampah pada tempatnya, betul. Buang sampah pada tempatnya. Ini kalau misalnya kita lihat di sungai-sungai itu biasanya kalau misalnya di sungai-sungai itu banyak sekali sampah ya. Kalau sepanjang sungai, apalagi di Jakarta, kali itu kita bisa lihat sampah di mana-mana. Kemudian itu juga bisa menjadi salah satu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Ekosistem sungainya itu terganggu karena sampah. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dengan tadi seperti kata Jason, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi tidak yang lain kira-kira? Menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Oke, boleh. Kemudian ada lagi kira-kira yang lain? Jangan membuang limbah. Bagaimana? Jangan membuang limbah sembarangan. Jangan membuang limbah sembarangan. Oke, salah satu juga penyebab rusaknya habitat atau rusaknya lingkungan itu dengan limbah, misalnya limbah industri. Itu biasanya kalau misalnya limbah industri dibuang sembarangan, itu dibuang sembarangan ke lingkungan akan berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem seperti itu. Nah, kira-kira ada lagi tidak yang lain yang bisa kalian lakukan? Bagaimana? Bakar sampah sembarangan. Bakar sampah, oke. Kemudian ada lagi yang lain kira-kira? Mengurangi penggunaan kendaraan. Mengurangi penggunaan kendaraan. Oke. Terus? Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Contohnya misalnya apa? Naik busway agar mengurangi mobil. Sepeda, oke. Menggunakan kendaraan umum ya. Jadi kendaraan pribadi itu digunakan pas atau saat tertentu. Misalnya lagi buru-buru atau gimana. Gitu. Ada lagi kira-kira yang lain yang mungkin bisa kalian lakukan? Mengurangi penggunaan kendaraan, Bu, bisa nggak? Mengurangi penggunaan kendaraan boleh. Kalau misalnya bisa jalan kaki, udah jalan kaki. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk kira-kira untuk ancamannya tadi sudah disebutkan, ada habitat, hilangnya habitat, kemudian pencemaran air dan udara, kemudian ada perubahan iklim dan lain-lain. Itu untuk tugas hari ini. Nah, silakan nanti kalian untuk tugasnya nanti kalian lengkapi kira-kira populasinya tinggal berapa. Ya, populasinya tinggal berapa seperti itu. Kemudian nanti silakan ditambahkan lagi penyebabnya apa. Kemudian nanti berita atau misalnya kalian menemukan kasus tersebut di artikel atau mungkin di YouTube atau di mana, nanti kalian screenshot judulnya saja. Kemudian nanti kalian masukkan ke tulis di Word. Jadi masukkan ke Word. Habis itu kalian jelaskan, ceritakan secara singkat kasus tersebut bagaimana. Seperti itu. Kemudian apa yang terdapat di kasus itu nanti silakan kalian tuliskan juga, nanti dikumpulkan di Google Classroom seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kira-kira apa saja yang sudah kalian peroleh tadi, yang sudah dipelajari sama-sama? Tentang melestarikan hewan dan tumbuhan. Melestarikan flora fauna yang hampir punah. Oke, pelestarian ya. Kemudian ada lagi yang lain? Ancamannya apa tadi kira-kira yang sudah disebutkan? Perburuan liar. Penebangan hutan, kebakaran hutan. Kebakaran hutan, kemudian polusi udara, polusi air. Polusi udara, air, racun, atau dengan pestisida itu mengganggu tanah, pencemaran tanah. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Pemanasan global, oke. Kemudian ada lagi kira-kira tadi yang sudah dijelaskan, sudah disebutkan. Kurangnya makanan. Cara mencegah supaya. Cara mencegahnya bagaimana? Atau kira-kira yang bisa kalian lakukan? Tadi apa saja? Memberi pemahaman melalui media sosial.
berikan pemahaman melalui media sosial, sosialisasi ya, melalui media sosial. Kemudian yang lain, kira-kira yang lain, Jaga lingkungan sekitar. menjaga lingkungan sekitar, oke. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian limbah juga dikelola dengan baik. Kemudian ada lagi yang lain kira-kira? Tadi yang sudah disebutkan. Kalau misalnya minggu lalu sudah dijelaskan secara garis besar ya untuk ex situ, kemudian in situ itu sudah minggu lalu. Ini kita khusus membahas tentang apa yang kalian bisa lakukan kira-kira. Jadi contohnya tadi misalnya melalui media sosial seperti itu. Nah, itu untuk apa saja yang kira-kira kalian bisa lakukan sebagai milenial atau sebagai anak muda seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau belum? Jelas ya. Oke, nanti silakan kalian tugasnya diingat buat tadi kan sudah mencari berita atau artikel. Nanti silakan kalian screenshot atau misalnya kalian capture judulnya saja, kemudian kalian masukkan ke Word. Habis itu kalian ketik. Pokoknya kalian ketik kira-kira ceritakan semua isi dari berita tersebut, kemudian opini kalian, kemudian penyebabnya apa atau ancamannya yang terdapat di artikel tersebut. Seperti tadi, tapi nanti silakan kalian lebih perjelas lagi. Kemudian nanti kira-kira boleh dimasukkan cari sumbernya kira-kira sekarang misalnya harimau Sumatera itu tinggal berapa populasinya seperti itu. Itu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan kalian persiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya tidak penting-penting untuk keluar, nggak usah keluar, tetap di rumah. Kemudian ingat tugasnya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak. Selamat Terima kasih, Pak. pembelajaran Terima kasih, Pak. selanjutnya. Mohon besok kalau masih lagi yang aktif ya, yang langsung ya. Jangan pada terlambat gitu, supaya ibu gurunya nggak nunggu-nunggu kalian masuk gitu. Kemudian kalau bisa Ya, Pak. tampilkan wajahnya biar kelihatan semuanya rapi, seragam begitu ya. Walaupun tidak terus-menerus, tapi sekali-kali tampilkan. Ketika ngomong tampilkan. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat belajar. Ya, makasih, Pak. Oke. Ibu habis ini ngobrol dulu, Bu ya. Iya, Pak. Anak-anak keluar dulu, Pak. nanti kita ngobrol dulu sebentar. Bisa bagus juga ada bangun apa. Besok ambil dulu ya ke sini. Tinggal satu. Oh, iya, oke. Oke, terima kasih, Bu. Ini ya. hostnya, Pak. Oh, iya. Jadi setelah melihat tadi, ya, alhamdulillah semuanya berjalan baik. Cukup bagus lah gitu, anak-anak cukup responsif gitu. Kemudian Ibu meminta pertanyaan ke anak-anak untuk menjawab juga sudah bagus. Ya, artinya sudah berjalan lah interaksi begitu. Nah, yang mungkin yang perlu atau saya nanya dulu dari target yang Ibu sampaikan tadi, rencananya
sesuai nggak Bu? Waktunya, materinya terserap dan sebagainya tercapai nggak menurut Ibu? Kalau misalnya waktunya kurang sih Pak, soalnya tadi kurang. telat juga kan masuknya. Ya itu, jadi mungkin kendalanya seperti itu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang anak itu lama masuknya, kemudian itu betul. menjadi kendala sehingga target nggak tercapai gitu. Ya itu salah satu, makanya harus kita atasin. Nah, yang mungkin saya sorotin tadi, ya mungkin karena Ibu tadi udah kebanyakan nunggu ya, lebih dari 10 menit ya, hampir 15 menit tadi ya baru mulai Iya, ya. hampir 15 menit, iya betul. Mungkin Ibu tidak sempat ngasih pendahuluan gitu. Jadi, tapi usahakan tetap walaupun sebentar, Ibu pastikan sebutkan anak-anak yang tidak hadir. Jadi teman kita yang belum masuk, ini namanya ini, sampaikan ke teman-teman juga gitu, anak-anak, supaya mereka tahu bahwa nggak masuk sampai sekarang, yang ini izin sakit, yang ini mungkin tidak ada penjelasan. Mohon besok kalian kalau ketemu lagi bisa masuk tepat waktu gitu, dan semuanya bisa hadir. Nah, kemudian juga diminta tadi anak-anak untuk hari ini kondisinya kan terlambat masuknya ya, anak-anak diharapkan besok tidak lagi seperti itu. Gitu, kira-kira begitu di awal pertemuan ya. Selain salam tadi saya nggak sempat berdoa ya Bu ya. Nggak sempat Tadi doa dulu. kalau iya. Oh iya. Tadi ya kelupaan. Ya biasakan Bu ya. Soalnya udah. Iya, memang saya soalnya paham udah gitu ini. ya, sudah terlalu lambat ya. Tapi makanya besok kita pasti sama-sama. Yang kedua, tujuan pembelajarannya juga harus disampaikan Bu, walaupun singkat. Hari ini kita belajar tentang ini, caranya. Yang tadi udah ya. Tadi udah Pak, tadi udah. Udah ya, udah nanti saya lihat lagi. Tadi udah ya. Saya rekam sini Bu. Mungkin pas itu ya. Sebelum memutar video tadi. Oh iya, materinya ya udah, mudah-mudahan sudah. Terus yang kedua, teknik pembelajarannya juga disampaikan. Jadi pertama nanti saya akan sampaikan video, kalian amati videonya, kemudian kita diskusi. Terus yang kedua, Ibu nanti mau kasih tugas mandiri kira-kira 15 menit. Setelah itu kalian itu masuk. Penilaiannya juga dijelasin Bu, penilaiannya. Misalnya pertama penilaian sikap ya, sikap disiplin. Kalau kalian masuk tepat, jadi Bapak Ibu kasih skor sekian nih. Kalau terlambat 15 menit, 5 menit, kurang dari 5 menit, skor sekian, 10 menit sekian. Tidak hadir, saya kasih skor sekian. Sampaikan aja karena supaya mereka tertib gitu. Termasuk aktivitas kalian, anak-anak yang kalau Ibu menanya bebas siapa saja yang menjawab, kalian dan mau menjawab, kalian punya skor lebih gitu. Kemudian anak-anak yang ditanya tidak jawab, ya berarti skornya kurang gitu. Termasuk juga penampilannya disampaikan juga Bu. Misalnya anak-anak yang mau menampilkan wajahnya dikasih nilai plus, yang nggak mau. Nah begitu, jadi karena ini proses pembelajaran PJJ itu lebih banyak ditekankan kepada aktivitas siswanya ya. Ya, yang kedua memang tetap hasil, tapi tetap pada yang utama sekali adalah aktivitas anakku, karena kalau tanpa aktivitas kan nggak pengen tercapai gitu. Nah kemudian kalau bisa sih penilaiannya ada, mungkin penilaian tadi ada ya, mungkin Ibu dari nanya dan sebagainya, walaupun sekedar 5 soal atau berapa soal, itu Ibu bisa kasih pilihan ganda lah, misalnya pakai Google Form atau pakai kuis gitu, supaya anak-anak tahu bahwa hari ini dinilai gitu. Hari ini dinilai berarti dia itu akan akan memperhatikan. Jadi semua anak memperhatikan, karena di akhir pembelajaran walaupun 5 soal Ibu kasih soal pilihan ganda gitu. Baik pakai Google Form maupun kuis ya, syukur sih pakai kuis supaya senang, boleh kuisis, boleh Kahoot gitu ya, supaya senang. Tapi kalau enggak apa-apa, Google Form nggak apa-apa, yang penting ada nilai. Syukur begitu selesai penutupan, Ibu bisa menyampaikan tuh nilainya gitu. Atau kalau nilainya kecil-kecil, pilih aja yang besar-besar siapa, terima kasih kamu udah dapat nilai sekian begitu. Itu akan bagus Bu gitu, supaya anak-anak merasa bahwa hari ini ada nilai gitu. Kalau nggak 5, 3 pun boleh lah, minimal sesuai dengan
indikatornya tadi, anak bisa ngapain minimal banget lah gitu ya. Ya kalau sedang, kalau menurut saya sih kalau nggak pakai perhitungan itu 5 soal saya pikir 5 sampai 10, 7 lah, jangan 10 kebanyakan kayaknya. Antara 5 sampai 7 soal saya pikir masih bisa. Kalau misalnya rata-rata dijawab dalam waktu 1 menit, kan cuma butuh 5 menit. Atau andaikan pun 2 menit, kan berarti kalau 5 hanya 10 gitu. Usahakan diberikan soal supaya mereka memperhatikan dari awal gitu. Dan kalau nggak sempat memberikan hasilnya hari ini, ya pertemuan besok juga boleh dikirim lewat Google Classroom juga boleh nih, nilai kalian nih sekian gitu. Termasuk juga tadi nilai-nilai sikap, disiplin segala macam, Ibu sampaikan aja gitu, terbuka gitu. Mau nggak mau mereka kalau dinilai, diawasin, dikontrol, pasti mau nggak mau, namanya anak kan pasti ngejar nilai kan gitu. Iya, Pak, iya, Ya betul. pasti itu yang dikejar cuma nilai, Bu, gitu. Jadi dia sementara kita kasih belajar disiplin dengan cara sedikit memaksa, dengan cara seperti itu. Ya. Nah, sedikit lagi mungkin, nah tadi pada prinsipnya tanya jawab itu memang ada 3. Yang pertama, siswa bisa menanyakan gitu. Nah itu yang paling bagus, Bu. Misalnya nih, Ibu nayangin video. Anak-anak yang mau menanyakan masalahnya, bukan menjawab gitu ya, itu nilainya luar biasa. Karena dia kan punya kemampuan bertanyanya tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak yang kalau ditanyain secara umum, ya Ibu tadi udah bagus tuh tadi, siapa nih yang mau ngasih pendapat tentang ini gitu, ya si A ngomong, si B ngomong, itu bagus gitu, artinya mereka punya inisiatif. Nah tapi butuh juga yang ketiga, Bu, yang ditunjuk langsung. Iya, ditunjuk langsung supaya mereka siap gitu. Kalau Ibu tiba-tiba, si Geraldi, kamu coba sebutkan alasannya apa? Kaget dia kan pasti kan? Yang lain pasti kaget juga. Nanti jangan-jangan saya ditunjuk. Nah itu begitu ya. Jadi diusahakan minimal 2 lah ya. Ibu menanyakan bebas siapa yang jawab. Yang kedua, anak-anak ditunjuk langsung. Nah syukur ibu ada yang menanyakan tentang masalah ini apa enggak gitu. Nah itu lebih bagus lagi. 3 itu komponen itu supaya terjadi interaksi. Jadi prinsipnya udah bagus tadi ya. Saya lihat udah lumayan lah dibandingkan yang PJJ yang awal-awal itu, saya pikir sudah meningkat cukup bagus. Nah, untuk pengambilan kesimpulan tadi kan, walaupun saya mungkin nggak ngerti paham biologi ya Bu ya, tapi secara sekilas kan Ibu menerima pendapat anak-anak. Nah, setelah menerima pendapat anak-anak itu disaring, Bu, dalam arti mana yang paling kuat pengaruhnya gitu loh. Misalnya untuk melindungi hewan-hewan yang akan punah. Yang utama itu mungkin caranya dengan cara mengkarantina atau membuat reservasi ya, gitu pemerintah. Sebenarnya itu sudah untuk yang secara umum, yang misalnya yang besar itu Pak, yang untuk ex situ dan in situ sebenarnya sudah di minggu lalu. Nah ini untuk kali ini, ya untuk kali ini tuh yang sebenarnya yang bisa mereka lakukan gitu. Gitu. Sebagai ya, tapi kalau walaupun mereka yang diperlukan, kalau bisa diurut dari yang paling berpengaruh sampai yang pengaruhnya ringan. Nah gitu. Jadi mereka seneng kan, yang paling berpengaruh itu ini, nomor 2 ini, mungkin yang lemah ini tetap berpengaruh mungkin pengaruhnya. Nah, jadi Ibu bisa mengambil kesimpulan itu gitu. Nah itu aja sih barangkali. Sukses buat Ibu. Ya, jadi ini saya masukkan aja Bu ya, bukan ngajari, bukan menyalahkan. Saya orangnya nggak suka menyalahkan orang. Yang penting kalau masih ada yang perlu ditingkatkan, kita tingkatkan. Ibu sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan, ada yang ditingkatkan lebih bagus, itu aja. Oke. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke ya, terima kasih. Selamat siang. Kapan-kapan kita ketemu lagi, Bu. Ya. Mungkin masih panjang PJJ soalnya. Mudah-mudahan diteruskan seperti ini. Ibu sering-sering pakai Zoom atau pakai Google Meet nggak apa-apa. Tapi jangan cuman pakai GC sama WA. Anak-anak kan sekarang sudah dikasih pulsa kan, Bu ya? Iya, sudah Iya, jadi dimanfaatkan. Jadi nggak ada alasan lagi anak-anak nggak punya pulsa untuk PJJ.
gitu. Untuk menutup wajah juga udah nggak ada alasan lagi. Tapi nggak harus full, Bu. Artinya anak tidak harus full sepanjang itu nutup apa membuka wajahnya, tidak harus. Tapi pada saat tertentu ibu ngomong, nah ini tolong anak-anak tampilkan wajah kamu. Bapak ibu kepengen lihat, terutama di awal, paling tidak di awal dan di akhir gitu ya. Nah, tampilkan wajah kalian supaya ibu tahu gimana kondisi kalian, rapi enggak, seragam enggak, potong rambutnya bagaimana. Itu kan penting untuk sikap anak-anak gitu ya. Nanti kalau udah silahkan yang mau ditutup itu silahkan gitu, mau dibuka silahkan. Nah nanti begitu menjelang akhir juga begitu. Tapi diminta kalau sedang ngomong sebaiknya ditampilkan wajahnya gitu ya. Jadi tidak harus non-stop full tampil wajah, tidak harus. Tapi pada saat tertentu ibu minta. Gitu. Oke, gitu aja. Saran dari saya. Terima kasih, Pak. Selamat siang, sukses buat ibu ya. Oke. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya pamit Bu ya. Ya, terima kasih, Pak.